Bubur sumsum biji salaknya enak sekali. Timus kejunya kenyal dan melted di dalam. Yum. Kue talamnya lembut dan kenyal. Enak sekali. Hi everyone, welcome back to Arti Foodie. Kali ini Arti Foodie akan membuat menu takjil tradisional, yaitu dari satu bahan baku untuk 3 resep sekaligus. Oke, di sini saya membuat kue talam, timus isi keju, dan bubur sumsum biji salak. Let's check it out cara memasaknya. Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Jika suka, pencet tombol like, komen, dan subscribe. Dan press bell notification-nya karena Arti Foodie akan selalu menayangkan menu spesial untuk kalian. Terima kasih. Sediakan 500 gram ubi ungu ya. Kemudian cuci dan potong-potong seperti ini sebelum kita steam ya. Panaskan steamer. Lalu masukkan ubinya untuk di steam. Tutup dan tunggu kira-kira 15 menit ya. Oke, kita coba. Sudah sangat empuk sekali ya, dan ini sudah masak. Kita boleh matikan kompornya dan tunggu biarkan mendingin. Untuk bubur sumsum biji salaknya saya sediakan 50 gram tepung beras. Kemudian 500 ml campuran air santan dari santan kemasan kecil tadi ya. Dan kita akan membagi dua. Yang satu kita tuang di sini untuk direbus sebanyak 300 gram ya. Masukkan daun pandan. Beri sedikit garam. Kemudian sedikit vanilla powder ya, jangan terlalu banyak nanti kepahitan. Lalu aduk biar merata. Dan tuang 200 gram yang lainnya ke dalam tepung berasnya. Kita aduk sehingga tidak bergerindil. Oke, sekarang kita rebus air santan dengan daun pandannya terlebih dahulu. Tunggu sampai mendidih. Kemudian tuang larutan berasnya ya. Aduk terus. Dan jangan biarkan dia gosong karena dia akan mengental dengan sendirinya. Oke, bubur sumsumnya sudah siap ya. Biarkan dia mengeras sendiri. Oke, sekarang kita kupas kulit ubinya terlebih dahulu ya. Oke, kita akan menghaluskannya dengan food processor ya, karena hasilnya akan lebih lembut. Kalian juga boleh menggunakan potato masher. Ya. Semua sudah seperti ini ya.
Kita ambil separuh bagiannya, campurkan dengan 50 gram tepung kanji. 5 sendok makan gula pasir. 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah cuci tangan ya, jadi kita boleh campur saja dengan tangan. Oke, sekarang kita akan membentuknya ya. Kita bikin bola-bola kecil seperti ini. Rebus 300 ml air ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Dengan menambahkan gula, itu tidak akan mengurangi rasa manis di dalam ubinya di saat kita merebusnya ya. Aduk. Oleskan sedikit vanilla essence. Tambahkan daun pandan dan campurkan biji salaknya. Kita aduk terus ya. Biarkan dia mengapung dengan sendirinya. Aduk terus, sudah hampir matang. Terapung di atas maka dia sudah matang. Oke, ini sudah matang ya. Dia sudah matang, kita boleh matikan. Kan mendingin. Cara penyajiannya ya seperti ini. Lalu tambahkan beberapa biji salaknya ya. Seperti ini. Kemudian siramkan kuah kinca atau saus gulainya. Untuk resep saus gulainya ada di video saya, yaitu yang membuat kue lupis. Silahkan ditonton videonya ya. Untuk resepnya nanti saya akan tetap cantumkan di description di bawah. Oke, ulangi yang sama ya untuk yang kedua kalinya. Enak banget, pas banget. Mantap. Silahkan dicoba resepnya ya. Sekarang kita akan membuat timus kejunya ya. Ini sisa dari bagian yang tadi ya, yang saya sudah buat bola-bola untuk bubur candilnya atau untuk biji salaknya. Sekarang kita akan bikin menjadi 6 bagian. Lihat ya, kita bisa masukkan kejunya ke dalam.
Saya pakai mozzarella yang sudah saya parut. Oke. Oke ya. Kita tutup. Oke. Lalu kita bentuk seperti ini. Bentuk bulat memanjang ya. Lihat. Ambil bagian lainnya, pipihkan dan buat lubang untuk memasukkan kejunya. Kemudian rapikan dan tutup dan bentuk bulat memanjang. Oke, teruskan sampai selesai ya. Timus kejunya sudah siap untuk digoreng. Panaskan api untuk menggoreng. Kemudian kita goreng. Oke, sesekali kita balik ya. Oke teman, kita sudah boleh bisa mengangkatnya. Oh ya kawan, dia akan mengapung sendirinya ya, jadi kita tahu bahwa dia sudah matang. Cantik banget ya jadinya, lihat. Agak mengembang sedikit. Oke, sudah jadi timus kejunya ya, kita boleh sajikan. Oke teman, kita boleh cicipin ya timus kejunya. Lihat isi dalamnya. Wow, lihat kenyal dan melted di dalam. Enak banget. Lihat guys. Sedapnya. Dicoba resepnya ya. Oke, sekarang kita akan membuat resep yang ketiga yaitu kue talam. Saya sudah siapkan cetakannya ya, dan saya sudah lapisi dengan minyak. Kelihatan berkilap kan? Kemudian kita boleh menatanya di steamer. Seperti ini. Kemudian ini bagian yang 50 gram daripada ubi ungu yang tadi ya, yang saya sudah rebus dan haluskan. Lalu kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian kita akan tambahkan tepung beras sebanyak 1,5 sendok makan dan 2 sendok makan tepung tapioka. Saya sudah campur di sini ya, kita tuangkan saja. Tambahkan sedikit garam. Masukkan sedikit vanilla essence ya. Oke teman, ini saya sudah sediakan 350 gram air santan ya. Ini dari 50 gram santan krim yang saya sudah campur dengan air. Kita akan memakai 200 gram saja untuk adonan ubi ungu, dan yang 150 kita akan pakai untuk adonan berasnya ya. 200 gram untuk adonan ubinya. Kita aduk. Kalian juga boleh memakai blender ya agar lebih cepat halusnya. Tapi ini juga bisa. Oke, sudah siap. Putihnya ya, masukkan 4 sendok makan tepung beras. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita campur sisa santan yang tadi.
Aduk hingga rata ya. Buang bubble-nya ya, biar lebih even dan tidak bergelembung. Masukkan di sini lagi ya supaya memudahkan saat kita akan menuangnya. Steamernya sudah siap ya. Kita boleh masukkan sedikit demi sedikit. Tuang sebagian dan sisakan untuk lapisan atasnya. Saya lebih suka warna putih yang di bawah karena dia akan menimbulkan efek yang sangat cantik. Tutup dan tunggu sekitar 5 menit untuk menuang bagian yang lain. Kemudian kita tuang lapisan ungunya. Kemudian untuk semuanya sudah matang ya, kita boleh angkat. Oke, kue talamnya sudah terangkat semua ya. Kita balikkan ya. Cantik sekali. Oke teman, kue talam ubi ungunya sudah siap dan bisa disajikan serta disantap. Kenyal sekali dan lembut, enak banget ya. Dan jika suka, pencet tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.